Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pasundan dengan NIM 2450767266. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri 9 Pangkal Pinang, tepatnya di kelas 3. Dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan materi hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, sudah siap untuk belajar? Sudah. Kalau sudah siap, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami ilmu pengetahuan. Baiklah, kepada ketua kelas, mohon untuk ke depan pimpin doa ya. Kepada Faris, disilakan ke depan. Duduk siap. Siap. Duduk mulut. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak semua, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa ya. Boleh anak-anak berdiri? Kita dengar lagunya ya. Satu Nusa, Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia. baiklah anak semua. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa ya? Kali Syalim, terus? Safia, Helen. Sudah itu aja. Kenapa mereka tidak masuk kelas? Karena sakit ya? Oke, kita doakan ya anak-anak, bagi teman-teman kita yang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh. Oke, baiklah anak-anak, di sini Ibu ada gambar. Coba anak-anak perhatikan dulu. Nah, ini. Gambar apa ini? Gambar anak lagi bangun tidur. Nah, kalian tadi bangun tidur, apa yang sudah kalian lakukan? Dari bangun tidur sampai pergi ke sekolah. Ofra? Membereskan tempat tidur. Rajin sekali Ofra ya. Terus apa lagi nak? Setelah itu Alvaro?
Ya, membantu ibu menyapu rumah, Vivi ya. Baru juga rajin ya anak ya. Terus apalagi selain itu? Kita apalagi kita? Mandi. Membantu Ibu menyapu. menyapu juga ya, rajin sekali ya anak ya. Nah, dari kita bangun tidur itu banyak sekali kegiatan yang kita lakukan ya di rumah, dari bersih tempat tidur, kemudian kita mandi, makan, ganti baju, dan siap-siap untuk pergi ke sekolah ya. Kemudian ada satu lagi gambarnya. Nah, apa yang kamu lakukan setiap hari Minggu? Nah, ini ya salah satu contohnya, misalkan anak-anak pada saat hari Minggu, ini kan hari libur, anak-anak waktunya untuk bermain dan juga tidak lupa untuk membantu orang tua. Siapa yang suka membantu orang tuanya? Siapa? Anak kelas 3 ini rajin-rajin semua ya. Oke, nah boleh diturunin tangannya. Kemudian kalau hari Minggu jalan-jalan enggak? Enggak. Kadang jalan-jalan enggak? Enggak. Berarti di rumah saja? Ya, nggak apa-apa, istirahat ya sama bantu orang tua. Oke. Nah, dari kedua gambar tadi, anak-anak bisa menebak hari ini apa mata pelajaran kita? Pendidikan Pancasila tentang apa? Hak dan kewajiban. Ya, tentang hak dan kewajiban. Betul sekali ya, anak-anak ya. Hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Nah, coba anak-anak lihat. Apa sih, Bu, tujuan kita mempelajari ini? Nah, yang pertama, melalui tanya jawab dan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan antara hak dan kewajiban dengan baik. Nah, kemudian apa sih, Bu, manfaatnya? Nah, manfaatnya adalah satu, dari belajarnya kita dapat memahami tanggung jawab dan disiplin. Kemudian kedua, menumbuhkan sikap. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran kita yang akan kita lakukan pada hari ini, nanti anak-anak akan belajar tentang papan hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi kelompok, dan nanti juga ada presentasi kelompok. Lagi kita SPM dulu ya, untuk memulai aktivitas kita. Boleh tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kemudian Ibu ada lagu nih tentang hak dan kewajiban. Apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita ada. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan belajar ya materi. Nah, hak dan kewajibanku di rumah dan di sekolah. Ini temanya aku anak yang disiplin. Nah, ya. Coba anak-anak perhatikan. Oke. Hak dan kewajiban. Sebelumnya anak-anak sudah tahu belum? Apa sih pengertian dari hak itu? Apa sih kewajiban? Sudah tahu belum sebelumnya? Sudah? Sudah. Oke. Nah, hari ini kita belajar kembali ya, belajar tentang hak dan kewajiban. Mungkin anak-anak dikasih tahu orang tuanya sebelumnya hak itu apa, kewajiban itu apa ya. Nah, ini pengertian dari hak dan kewajiban ya, anak-anak. Jadi hak itu seperti lagu tadi yang sudah kita nyanyikan ya. Hak adalah sesuatu yang pantas kita terima sebagai manusia. Hak itu yang kita dapatkan. Nah, kemudian itu kewajiban. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Ya. Nah, lanjut lagi ya, anak-anak. Kemudian di sini ada contoh lingkungan keluarga. Coba anak-anak lihat gambarnya. Nih, gambarnya. Ini siapa? Ibu. Ini ya, bapak. Terus ini anaknya ya. Di sini
didampingi? Pernah nggak? Pernah nggak belajar didampingi sama mamanya, sama papanya? Nah, siapa yang nggak pernah? Bohong ya, mungkin nggak didampingi. Pasti orang tua itu mendampingi kalian belajar walaupun tidak setiap malam, pasti pernah. Ya, sehingga kalian bisa sampai di kelas 3 ini. Nah, ini haknya. Seperti ini ya, mendapat kasih sayang dari orang tua, kemudian diberi makanan dan tempat tinggal. Dikasih makan tidak sama orang tuanya? Dikasih ya, dikasih tempat tinggal yang nyaman. Kemudian mendapat perlindungan. Mendapat perlindungan enggak dari orang tuanya? Mendapat ya. Nah, kemudian kewajiban. Pertama, membantu orang tua. Pernahkah kalian membantu orang tua? Pernah. Yang kedua, menjaga kebersihan rumah. Pernah enggak? Pernah ya. Kemudian hormat dan patuh pada orang tua. Ya, karena orang tua itulah yang sudah menghidupkan kita, apalagi mama atau ibu ya, dia sudah melahirkan kita, merawat kita dengan baik dan membesarkan kita sampai sekarang ini dengan penuh kasih sayang ya. Kemudian menyayangi keluarga. Nah, sebagai seorang anak kalian harus menyayangi keluarga. Kalau bukan keluarga, siapa lagi yang akan kalian sayangi? Siapa lagi yang akan menyayangi kalian? Nah, kemudian di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita sedang berada di sekolah. Coba anak-anak lihat di kolom hak ini. Hak ini sesuatu yang kalian dapatkan. Pertama, mendapat bimbingan dari guru. Nah, di sekolah tugasnya menuntut ilmu dan gurulah yang memberi kalian bimbingan. Ya, diajarkan ilmu pengetahuan ya. Itu adalah hak kalian. Kemudian kedua, memakai fasilitas sekolah. Banyak ya fasilitas sekolah ya. Kalau di dalam kelas meja, kursi, ya aska ya, kipas angin ya, papan tulis, semua ini adalah fasilitas sekolah. Ini adalah hak kalian karena bersekolah di SD Negeri 9 Pangkal Pinang. Kemudian yang ketiga, mengikuti kegiatan sekolah dengan nyaman ya. Seperti kegiatan eskul. Nah, itu adalah pengembangan bakat dan diri kalian. Ya. Lanjut lagi, kewajiban di lingkungan sekolah. Yang pertama, menjaga ketertiban lingkungan. Harus tertib, jangan berkelahi. Main bersama-sama ya. Kemudian kedua, ikut bergotong royong. Nah, kita biasanya ya ada kegiatan gotong royong di kelas, di halaman sekolah ya. Supaya apa kita gotong royong? Supaya bersih, kemudian supaya ringan pekerjaannya. Kalau Hestira kerjakan sendiri berat nggak? Berat. Tapi kalau sama-sama teman sekelas menjadi mudah, menjadi ringan ya. Makanya kalau piket kelas itu pun nggak mungkin cuma satu orang di jadwalnya, pasti ada 3 sampai 4 orang. Supaya apa? Supaya ringan tadi. Dan kemudian tidak mengganggu tetangga atau teman ya. Nah, siapa yang pernah mengganggu temannya? Ofra pernah mengganggu teman? Pernah. Tapi pernah? Pernah. Jadi di sini tidak boleh lagi, tidak boleh mengganggu ke teman. Itu adalah kewajiban kita sebagai warga sekolah, sebagai murid. Oke, lain kali tidak boleh lagi ya, nak ya. Harus jadi anak yang baik. Bisa nggak, nak? Bisa. Bentar ya. Nah, kemudian anak-anak coba lihat dulu di sini ya. Hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, kalau ada timbangan itu dia harus seimbang ya antara hak dan kewajiban. Artinya kita tidak hanya menuntut hak kita, tetapi juga melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Jika hak dan kewajiban seimbang, hidup jadi tertib, adil, dan rukun. Kalau timbangannya berat sebelah, nah, kalau menuntut
dilakukan? Apakah itu bagus? Tidak ya. Misalkan nanti Rafli dia minta sama mamanya uang jajan, terus mau main game terus. Nah, tapi dia tidak mau bantu orang tua. Bagaimana kira-kira perasaan orang tuanya? Sedih, kesel ya. Tapi kalau misalnya Rafli rajin bantu orang tua, ya dia kalau disuruh mamanya selalu mau ya, pasti mamanya pun dengan senang hati akan memberikan uang jajan. Mungkin yang lebih, uang jajannya biasanya 5.000 bisa jadi 10.000. Pernah nggak kalian seperti itu di rumah? Pernah ya. Kalau kalian rajin di rumah, insya Allah orang tua itu pun akan senang ya untuk memberikan kalian apapun itu, baik dari uang, jajan, makanan, dan kasih sayang ya anak-anak ya. Oke, kemudian ini alasannya mengapa harus mematuhi kewajiban, membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab. Ini yang tadi anak ya, manfaatnya sudah ada kita baca. Nah ini kesimpulannya, hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Kita berhak mendapatkan sesuatu, tetapi juga wajib melakukan hal yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan lupa tanggung jawabnya. Nah, dengan melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, hidup jadi lebih tertib, adil, dan harmonis. Betul tidak? Betul. Oke. Coba kita baca sama-sama. Mus'ab boleh dilihat dulu nak ya. Oke. Baca sama-sama dari hak ya. 1, 2, 3. Dari materi ini, anak-anak ada yang mau ditanyakan nggak? Siapa yang mau bertanya? Atau ada yang masih belum jelas? Ada? Coba ibu tanya Paris. Paris, hak tadi apa? Artinya Paris? Hak tadi artinya? Hak. Oh itu kewajiban. Kalau hak apa? Itu ada tuh. Nah, hak Paris. Hak adalah itu punya video nih tentang hak dan kewajiban di rumah. Anak-anak mau nonton? Mau nggak? Besar-besar suaranya mau nggak? Oke, mantap. Kalau mau, ayo kita nonton sama-sama ya. Nih, ada film Musa dan Rara tentang hak dan kewajiban di rumah ya. Silakan anak-anak tonton dulu, disimak, nanti ibu punya pertanyaan ya tentang video ini. Ini sudah memberi makan Anta 2.000. Cukup deh, ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Musa, Rara. Nah, ibu mau tanya nih. Tadi kan sudah nonton film Musa dan Rara. Nah, yang pertama, siapa saja tokoh yang ada dalam video tersebut? Musa, Rara, ya? Ibu. Ya, ada tiga orang. Kemudian, apa sih yang dilakukan oleh Musa dan Rara di rumah? Ya, mencuci piring, nyapu. Jadi dari video tadi kita dapat ilmu, dapat pesan ya bahwa kita sebagai anak itu harus membantu orang tua. Kalau kita sudah membantu orang tua pun Nah, oke. Selanjutnya anak-anak, ibu punya papan hak dan kewajiban. Ya, tetapi sebelum itu akan ibu bagikan ya kelompoknya. Kemarin sudah ibu kasih tahu ya ke kalian kelompok-kelompok belajarnya. Di sini ada kelompok 1. Di sini ibu akan jelaskan ya. Kalian yang satu untuk di sekolah. Coba lihat. Nah, nanti akan ibu bagikan kartu hak dan
di rumah dan di sekolah. Jadi anak-anak masing-masing sudah dapat? Nah, Ibu akan kasih tahu ya bagaimana cara menggunakannya. Nah, yang pertama sudah dapat setiap apa? Kasih waktu, kalian perhatikan dulu. Nah, sudah tahu belum? Ini kira-kira kategori mana ya? Nah, kemudian kalau sudah nanti akan Ibu suruh maju satu-satu ya. Dan maju. Taruhnya di sini ya. Ya, kira-kira yang mana? Ya, boleh. Nah, oke, kita lihat sticknya. Yang pertama ini gambar apa? Membersihkan rumah. Nah, betul nggak di kolom kewajiban di rumah? Betul? Betul ya. Oke, sekarang mendapatkan uang saku dari orang tuanya. Betul nggak ini kewajiban di rumah? Salah. Harusnya ini adalah hak. Betul, Yasmira. Sekarang mengerjakan PR. Betul? Betul. Oke. Lanjut. Mendapatkan kasih sayang orang tua. Betul nggak ini kewajiban di rumah? Tidak. Ini adalah hak ya. Oke, lanjut. Kemudian mendapatkan makanan dan minuman. Betul nggak ini hak? Betul ya. Lanjut. Menolong teman yang kesulitan. Ini harusnya kewajiban ya, menolong. Nah, kewajiban kita berarti ini salah ya, Nak ya. Kemudian membantu ibu memasak. Ini hak atau kewajiban? Wajib. Nah, oke. Lanjut. Pertama, nih ada di kolom kewajiban. Betul nggak menggunakan fasilitas sekolah? Menggunakan fasilitas sekolah. Ini dari permainan papan hak dan kewajiban ini. Ya, kita dapat menyimpulkan ya anak-anak ya, bahwa hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang, baik di rumah maupun di sekolah. Kita tepuk-tepuk dulu sama nyanyi ya. Boleh anak-anak berdiri dulu. Kita speaking dulu ya. Tepuk semangat. Ding ding ding. Selanjutnya, seperti yang Ibu kasih tahu di awal tadi ya, kita ada diskusi kelompok lanjutan setelah papan tadi. Nah, ini sudah Ibu bagikan ya, akan Ibu bagikan LKPD-nya, terus kelompoknya. Tunjuk menyelesaikan kerja kelompoknya. Coba anak-anak boleh perhatikan dulu ke depan. Yang pertama, setiap kelompok mendapatkan LKPD. Sudah dapat belum? Sudah. Nah, kemudian silakan anak-anak kerjakan. Silakan kerjakan. Aku akan pilih ya melihatnya. Nah, boleh langsung nih. Bagi tugasnya. Sama-sama Dodo itu, ini Do. Sama ya. Bapak satu aja. Tulis ini kelompok 2, tulis. Kelompok 2. Tulis kelompok 2. Rosi, sama-sama Rosi. Nah, biar nanti nilainya bagus ya. Ya sama. Makan ya.
Apa ini nak? Baca saya. Oke, kedua baca ini judulnya. Oke. Dah. Udah belum? Oke, dah. Paris boleh ditutup, Paris. Terima kasih. Nah, bilang dulu terima kasih sama teman-temannya. Oke, silakan tepuk tangan dulu anak-anak. Nah, anak-anak, ada yang mau bertanya nggak sama kelompok 3? Apa suara? Ada? Karena mungkin lagi sakit tenggorokan ya, Ustaz. Maklum ya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita kasih applause buat kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 3. Boleh duduk lagi. Dari hasil yang kalian kerjakan tadi sudah bagus ya, anak-anak ya. Sudah tahu mana itu hak, mana itu kewajiban ya. Jadi kalian sudah bagus ya, anak-anak tampil di depan presentasinya. Walaupun suaranya kecil ya Oprah, tetapi mereka sudah berani untuk maju ke depan untuk presentasi. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Nah, Ibu punya soal latihan ya buat anak-anak untuk mengukur seberapa paham anak-anak terhadap materi ini. Oke, Ibu bagikan ya anak ya, satu orang akan dapat 1. Kuis kelas 3 ya, namanya sama kelas 3 ya. Oke, udah selesai belum? Dikit lagi ya, berada di penghujung pembelajaran ya. Kita simpulkan dulu materi pembelajaran kita hari ini ya, yaitu tentang hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban baik itu di rumah maupun di sekolah harus laksanakan dengan baik dan seimbang ya, supaya hidup kita lebih harmonis. Oke. Dan anak semua bagaimana perasaannya hari ini setelah belajar tentang hak dan kewajiban? Senang sekali ya, alhamdulillah. Oke anak-anak, coba anak-anak semua berdiri dulu sebentar, kita ikutin dulu ya. Semangat! Oke, terima kasih. Boleh duduk ya. Oke, baiklah anak-anak semua. Jadi inilah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang anak-anak pelajari hari ini tentang hak dan kewajiban dapat anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu dengan khusyuk, dengan serius ya. Amin. Ya baiklah, Nanda Paris, terima kasih, boleh duduk lagi. Baiklah